Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Kita lanjutkan materi kita yaitu ketentuan dan tata cara penyembelihan hewan dalam Islam dan akikah kurban menumbuhkan kepedulian umat. Kompetensi dasarnya yaitu 3.10 memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam, 4.10 memperagakan tata cara penyembelihan hewan, 3.11 memahami ketentuan kurban dan akikah, 4.11 menjalankan pelaksanaan ibadah kurban dan akikah di lingkungan sekitar rumah. Pengertian Menyembelih hewan tidaklah sama dengan mematikan. Mematikan hewan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dipukul, disabet dengan senjata, disambar panas atau dibakar. Itu semua tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW karena tindakan kejam. Penyembelihan hewan adalah memutus jalan makan, minum, napas dan urat nadi pada leher hewan. Yang disembelih dengan pisau, golok, pedang atau alat yang lainnya yang tajam sesuai dengan syariat. Hewan yang harus disembelih juga hendaklah diperhatikan tata cara, syarat, dan rukun penyembelihannya agar hewan tersebut menjadi halal hukumnya. Hadis perintah kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasan Abdurrahman bin Ibrahim Ad-Dimashqi, haddasan Abdullah bin Nafi, haddasani Abu Musanna an Hisham bin Urwah an Abi Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi telah mengabarkan qala ma amila ibnu adam yauman nahri amalan ahabba ilallah azza wajal min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azla fiha wa as'ariha wa inna dama la yaqa'u min Allahi azza wa jalla bimakanin qabla ay yaqa'a al-ardi fatibu biha nafsan. Tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari mengalirkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sunnah Rasulullah SAW ketika berkorban. An Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi kana yudahi bi kabshaini amlahaini aqranaini wa yukabbiru wa yad'u rijlahu ala sifahihima wa yusammi zabahuma biyadi muttafaqun alaihi wa fi lafzin wa abi awanata fi sahihi lafzin saminaihi bil musallasati badalisin wa fi lafzin saminaini bismillah wallahu akbar li muslimin. Biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing kibas putih yang bagus dan bertanduk. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir. Dan beliau meletakkan kakinya di samping binatang itu. Dalam suatu lapas, beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri dalam suatu lapas 2 ekor kambing gemuk. Menurut Abu Awanah 2 ekor kambing yang mahal dengan menggunakan huruf sa bukan sin. Dalam lapas Muslim, beliau membaca Bismillahi wallahu akbar. Kemudian, cara menyembelih hewan. Ada 2 cara menyembelih hewan secara tradisional, menyembelih hewan secara mekanik yang halal. Cara menyembelih hewan secara tradisional, menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah. Menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih. Hewan yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat dengan lambung kiri di bawah. Leher hewan yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampungan darah yang sudah disiapkan. Kemudian kaki hewan yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat. Kemudian mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Lalu disembelih sampai putus saluran makan, minum, napas, urat nadi kanan dan kiri leher hewan. Adapun cara menyembelih hewan secara mekanik, mempersiapkan peralatan untuk menyembelih, memasukkan hewan ke dalam ruangan tempat sembelih, mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Hewan di ruangan tersebut disembelih dengan alat penyembelih yang sudah dipersiapkan. Syarat-syarat penyembelihan hewan, yang pertama beragam Islam atau ahlul kitab. Kemudian yang kedua hewan yang disembelih adalah hewan yang halal.
Yang ketiga, menyebut nama Allah, asma Allah. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, mumayyiz, akil balik yang mampu membedakan benar dan salah. Kemudian menggunakan alat yang tajam. Beragam Islam atau ahli kitab, potongan ayatnya Quran surah Al-Maidah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan sembelihan orang-orang yang diberi ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Kemudian hewan yang disembelih hewan darat yang halal yang ketika disembelih masih hidup dan bergerak. Kemudian menyebut nama Allah atau asma Allah sesuai dengan Quran surah Al-An'am ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Kemudian berakal sehat, memakan daging hewan yang disembelih oleh orang gila atau mabuk hukumnya haram. Kemudian mumayyiz, orang yang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Penyembelihan hewan yang dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz dinyatakan tidak sah. Kemudian menggunakan alat yang tajam. Dari Rafi bin Hadij, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, sesuatu yang dapat mengucurkan darah dan disebutkan asma Allah ketika menyembelih makanlah olehmu, kecuali gigi dan kuku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan dari Shaddad bin Aus, dia berkata, dua hal yang aku hafal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan baik. Dan apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan sembilan yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan mudahkanlah penyembelihannya. Hadis riwayat Imam Muslim, juz 3 halaman 1548. Kemudian sunnah-sunnah dalam menyembelih: 1. Menghadap kiblat. 2. Menyembelih pada bagian pangkal leher hewan, terutama berleher panjang. 3. Mempercepat proses penyembelihan agar hewan tidak tersiksa. Kemudian 4. Hewan dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri agar mudah dalam menyembelih. Yang 5. Anak hewan yang berada di dalam perut induknya tidak harus disembelih lagi, cukup induknya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sunnah-sunnah di bulan Dzulhijjah, yaitu berpuasa dari hari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, atau minimal kita berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah yang dikenal dengan nama Tarwiyah, dan tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan hari Arafah. Kemudian berkurban pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, hari yang mana kita diharamkan untuk berpuasa. Lalu kurban. Kata kurban berasal dari qaruba yaqrubu kurban, artinya mendekat. Secara istilah, kurban adalah tindakan penyembelihan hewan ternak tertentu dengan niat untuk beribadah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dilakukan pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Hukum kurban adalah sunnah muakkadah, yang artinya sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, yang bersifat kifayah, ibadah yang sangat dianjurkan bagi orang yang mampu. Dalilnya nas Al-Quran, Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5119. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Bashar
Haddatsana Gundar haddatsana Syu'bah an Zubaid Yami an Sya'bi an Bara'i radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya thumma narji'a fananhara man fa'alahu faqad asabah sunnatana wa man zabaha qablu fa innama huwa rahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuk fi syai'in faqama Abu Burdah Ibnu Niyar wa qad zabaha faqala inna indi jaza'atan faqala izbahha wa lan tajziya an ahadin ba'daka qala mutarifun an Amirin anil Bara'i qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man zabaha ba'da salat tamma nusukuhu asaba sunnatal muslimin. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Gundar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Zubaid al-Iyami dari As-Sa'bi dari Al-Barra radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini, hari Idul Adha, adalah mengerjakan salat, kemudian pulang dan menyembelih binatang kurban. Barang siapa melakukan hal itu, maka dia telah bertindak sesuai dengan sunnah kita. Dan barang siapa yang menyembelih binatang kurban sebelum salat Id, maka sembelihannya itu hanya berupa daging yang ia berikan kepada keluarganya. Tidak ada hubungannya dengan ibadah kurban sedikit pun. Lalu Abu Burdah bin Niyar berdiri seraya berkata, sesungguhnya aku masih memiliki jada'ah, anak kambing umur usia 2 tahun. Maka beliau bersabda, sembelilah. Namun hal itu tidak untuk orang lain setelahmu. Mutarib berkata dari Amir dari Al-Barra, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyembelih hewan kurban setelah salat Id, maka ibadah kurbannya telah sempurna dan dia telah melaksanakan sunnah kaum muslimin dengan tepat. Kemudian hukum kurban dan akikah, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban namun dia tidak mau berkurban, maka janganlah mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Imam Ahmad. Marilah kita kenali syarat sah hewan kurban. Syarat-syarat hewan kurban: 1. Hewan tersebut diniatkan untuk kurban lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. 2. Hewan kurban harus sehat. 3. Hewan kambing, domba minimal sudah berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi. 4. Untuk kambing biasa minimal berusia 2 tahun. Untuk unta minimal 5 tahun. Sapi dan kerbau minimal 2 tahun. Disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian syarat-syarat hewan kurban bisa kita lihat: pilihan hewannya cukup umur, nafsu makannya baik, ya berdiri tegak, tidak ada luka, tidak ada cacat, matanya bersih, enggak bengkak, hidungnya bersih, tidak lembab, kulitnya bulunya bersih, area mulutnya bersih, area anus bersih, tidak ada luka, darah dan kotor padat. Syaratnya hewan kurban bisa kita lihat di sini, ya, telah memenuhi umur, kondisi ya berkaitan dengan umur minimal 2 tahun, ya. Kemudian kondisi fisiknya sehat, secara jasmani juga sehat, nggak ada yang pincang, nggak ada yang buta, nggak ada yang picek, tidak ada yang kurus kering, tidak juga sedang hamil. Kemudian ya, kita bisa lihat syarat hewan kurban. Kalau untuk unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, domba 6 bulan. Kemudian distribusi pembagian daging. Quran surah Al-Hajj ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Fazkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Fa iza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar-syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagian dari beri. Makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta.
dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Kemudian kita bahas tentang akikah. Ya, akikah secara bahasa dia kata akah atau iqah, artinya rambut bayi. Untuk istilah adalah penyembelihan hewan pada hari pencukuran rambut anak yang baru lahir di hari ke-7, 14, 21 dan seterusnya. Tujuannya adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak. Ya, untuk anak laki-laki dengan 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan dengan 1 ekor kambing. Kemudian dalil perintahnya dari hadis dari Samurah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semua anak yang lahir tergadaikan dengan akikahnya. Disembelih pada hari ke-7, lalu anak diberi nama, kemudian mencukur rambut kepalanya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Berapa umur kambing akikah? Ya, di sini kita bisa lihat syarat-syarat hewan akikah. Ya, dari Barra bin Azib berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. 4 macam cacat hewan yang tidak sah untuk dijadikan kurban, ya. Sama dengan akikah, rusak matanya, sakit, kakinya pincang, badannya kurus. Ya, tidak boleh. Kemudian jadi saat hewan kambing akikah adalah kambing yang gemuk dan sehat serta tidak boleh ada cacat sedikit pun. Sama ya, seperti yang tadi di awal, syarat hewan kurban atau akikah badannya sehat, tidak sedang hamil, ekor dan telinga nggak potong, nggak sakit, tidak kurus kering, mata sehat, nggak buta, kaki dia tidak pincang, semuanya sehat. Ya. Kemudian hukum dan syarat akikah, hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi orang tua anak. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Syarat-syaratnya untuk pembagian daging hewan akikah. Hewan yang disembelih ada kambing atau biri-biri. Hewan yang disembelih harus sehat. Kemudian daging hewan akikah dibagi 3, sepertiga bagian untuk dimakan, untuk yang berakikah, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk dihadiahkan. Daging hewan akikah lebih utama dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk perempuan 1 ekor kambing. Jadi kita bisa lihat sini syarat-syarat jenis kelamin hewan akikah, ya diutamakan yang jantan. Kemudian syarat-syarat hewan akikah juga semuanya sehat, tidak ada kekurangan sedikit pun. Kemudian tata cara pelaksanaan akikahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Diberikan kepada masyarakat materi kita yaitu ketentuan dan tata cara penyembelihan hewan dalam Islam. Dan akikah, hukum syariat penyembelihan dan kepedulian kurban dan akikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi dasarnya yaitu 3.10 memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam, 4.10 memperagakan tata cara penyembelihan hewan, 3.11 memahami ketentuan kurban dan akikah, 4.11 menjalankan pelaksanaan ibadah kurban dan akikah di lingkungan sekitar rumah. Pengertian menyembelih hewan tidaklah sama dengan mematikan. Mematikan hewan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dipukul, disabet dengan senjata, disambar panas atau dibakar. Itu semua tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW karena tindakan kejam. Penyembelihan hewan adalah memutus jalan makan, minum, napas dan urat nadi pada leher hewan. Yang disembelih dengan pisau, golok, pedang atau alat yang lainnya yang tajam sesuai dengan syariat. Hewan yang harus disembelih juga hendaklah diperhatikan tata cara, syarat, dan rukun penyembelihannya agar hewan tersebut menjadi halal hukumnya. Hadis perintah kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasan Abdurrahman bin Ibrahim ad-Dimashqi, haddasan Abdullah bin Nafi, haddasani Abu Musanna an Hisam bin Urwah an Abi Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi telah mengabarkan qala ma amila ibnu adam yauman nahri amalan ahabba ilallah azza wajal min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yaumil qiyamah
biquruniha wa azla fiha wa as'ariha wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ay yaqa'a al-ardi fatibu biha nafsan. Tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari mengalirkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sunnah Rasulullah SAW ketika berkorban. An Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi kana yudahi bi kabshaini amlahaini aqranaini wa yukabbiru wa yada'u rijlahu ala sifahihima wa yusammi zabahuma biyadi muttafaqun alaih wa fi labzin wa abi awanata fi sahihi labzin saminaihi bil musallasati badalisin wa fi labzin saminaini bismillah wallahu akbar li muslimin. Biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing kibas putih yang bagus dan bertanduk. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir. Dan beliau meletakkan kakinya di samping binatang itu. Dalam suatu lapas, beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri dalam suatu lapas 2 ekor kambing gemuk. Menurut Abu Awanah 2 ekor kambing yang mahal dengan menggunakan huruf sa bukan sin. Dalam lapas Muslim, beliau membaca Bismillahi wallahu akbar. Kemudian, cara menyembelih hewan. Ada 2 cara menyembelih hewan secara tradisional, menyembelih hewan secara mekanik yang halal. Cara menyembelih hewan secara tradisional, menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah. Menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih. Hewan yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat dengan lambung kiri di bawah. Leher hewan yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampungan darah yang sudah disiapkan. Kemudian kaki hewan yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat. Kemudian mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Lalu disembelih sampai putus saluran makan, minum, napas, urat nadi kanan dan kiri leher hewan. Adapun cara menyembelih hewan secara mekanik, mempersiapkan peralatan untuk menyembelih, memasukkan hewan ke dalam ruangan tempat sembelih, mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Hewan di ruangan tersebut disembelih dengan alat penyembelih yang sudah dipersiapkan. Syarat-syarat penyembelihan hewan, yang pertama beragam Islam atau ahlul kitab. Kemudian yang kedua hewan yang disembelih adalah hewan yang halal. Yang ketiga menyebut nama Allah, asma Allah. Yang keempat berakal sehat. Yang kelima memayyiz, akil balik yang mampu membedakan benar dan salah. Kemudian menggunakan alat yang tajam. Beragam Islam atau ahli kitab, potongan ayatnya Quran surah Al-Maidah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan sembelihan. Orang-orang yang diberi ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Kemudian hewan yang disembelih hewan darat yang halal, yang ketika disembelih masih hidup dan bergerak. Kemudian menyebut nama Allah atau asma Allah sesuai dengan Quran surah Al-An'am ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Kemudian berakal sehat, memakan daging hewan yang disembelih oleh orang gila atau mabuk hukumnya haram. Kemudian mumayyiz, orang yang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Penyembelihan hewan yang dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz dinyatakan tidak sah. Kemudian menggunakan alat yang tajam. Dari Rafi bin Hadij, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, sesuatu yang dapat mengucurkan darah dan disebutkan asma Allah ketika menyembelih makanlah olehmu, kecuali gigi dan kuku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Dan dari Syaddad bin Aus dia berkata, dua hal yang aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan baik. Dan apabila kalian menyembelih, sembelih dengan sembilan yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan mudahkanlah penyembelihannya. Hadis riwayat Imam Muslim juz 3 halaman 1548. Kemudian sunnah-sunnah dalam menyembelih: 1. Menghadap kiblat. 2. Menyembelih pada bagian pangkal leher hewan, terutama berleher panjang. 3. Mempercepat proses penyembelihan agar hewan tidak tersiksa. Kemudian 4. Hewan dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri agar mudah dalam menyembelih. Yang 5. Anak hewan yang berada di dalam perut induknya tidak harus disembelih lagi, cukup induknya saja.